Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di kelas pagi hari ini. Kita mulai ini jam 9.36. Targetnya 30 menit saja. Berarti jam 10:06 sudah selesai. Jadwal hari ini adalah untuk monitoring belajar santri sudah sampai mana dan ngerjain proyek apa. Selanjutnya disambung dengan tanya jawab. Kalau ada santri-santri perlu ada kendala pas ngerjain proyek atau belajarnya, langsung di sharing aja. Jadi sudah ada pembagian tugas pembelajaran ya, dibagi-bagi. Target kita nanti yang target panjangnya itu bisa berhasil di Upwork, bisa kita ngerjain project di Upwork. Target panjangnya itu. Nah, di Upwork sendiri itu yang paling mudah, yang aku dari pengalamanku itu, pertama kita ngerjain yang jarang dulu, karena akun kita kan masih belum ada bintangnya ya, reputasinya masih belum ada. Terus kita juga masih belajar. Paling mudah itu belajarnya Chrome extension. Karena apa? Chrome extension itu dia saingannya sedikit dan tidak terlalu rumit untuk dipelajari. Jadi nanti yang pertama itu kalau bisa Chrome extension. Itu kemarin yang udah mulai belajar ada 2 orang, Haikal sama Ibrahim. Nanti sambil ngerjain project-project. Terus ada Chrome extension, kemudian berhubung di sini aku sendiri skillnya mendalami WordPress, jadi nanti belajarnya WordPress dan Chrome extension. Ada untuk WordPress ini ada Arif sama Torik yang mendalami. Terus Sultan bagian PHP. Alhamdulillah ada project sekalian belajar. Ada TV kabel, itu dia pakai PHP native, sama database-nya pakai PostgreSQL. Langsung saja. Ini ada pertanyaan apa enggak ini? Kemarin Arif belajar create tabelnya udah sampai mana? Coba di sharing screen-nya biar aku lihat progresnya udah sampai mana. Tunggu mas, tunggu. Ya. Create table login WP. Ini. Jadi database di WordPress itu ada namanya tabel prefix. Tabel prefix ini dibikin unik kalau bisa, karena ini termasuk untuk inisiasi dan untuk proteksi, untuk security, biar nama tabel kita tidak mudah ditebak sama hacker atau orang asing. Mana Arif udah siap? Langsung saja kalau udah siap. Ini ada, jadi di setiap tabel WordPress itu selalu kalau mau bikin tabel kita panggil kelasnya database WordPress tuh global wpdb kan. Terus kemudian kita panggil prefixnya, tinggal $wpdb kelas prefix titik. Nah, ini baru nama tabel yang akan kita buat. Terus tabel name-nya jadinya nanti ada prefixnya terus nama tabel.
Mana? Dan global. Halo. Ya, Rip, gimana? Ya, Sudah banyak tuh postingannya. Mantap. ini contohnya. Udah mas. Langsung ini jelasin apa? Ya, langsung dijelasin aja gimana. Suaranya kecil ya? Halo. Halo, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kelas pagi hari ini, dan saya ingin mengutarakan tentang kendala saya, yaitu pada tabel dalam WordPress, tabel database dalam WordPress. Saya ini kurang mengerti apa fungsi-fungsi yang ada di dalam ini, tentang ini apa, wujud itu apa, wujud bersih. Saya ingin bertanya sama ini Mas Agus, ini maksudnya fungsi semua ini tuh apa gitu. Masalahnya saya tinggal copy saja di isinya, pokoknya contoh di project-projectnya, untuk di referensinya. Jadi untuk menjelaskan itu masih kurang paham. Halo Mas. Ya, tes. Itu udah jalan belum? Mana lihat database yang udah dibuat mana? Dari script itu. Mas Nilo itu lokal host PHP. Ya, coba lihat di phpMyAdmin atau di terminal. Ini Mas, udah muncul di sini. Oh ya, ya. Coba diklik. Loh, Kemarin kan isinya. kemarin kan ini aku ngambil contoh di WordPress projectnya itu kan ini belum diatur ininya, kan ya ID-nya, terus ini belum diganti time-nya, diganti Ya. Coba lihat strukturnya di phpMyAdmin tadi. Struktur tabel. Ya, itu kan ada ID, time, nama, teks, URL. ya. Itu kan coba lihat yang di ini, di kodenya tadi. Ini kan sesuai sama yang di kode kan ya? Ya, ini Ada ID-nya, time, ya. name-nya, teks, URL. Terus primary kayaknya ID. Ya. Ya.
Jadi oke, sedikit menjelaskan masalah ini ya. Jam 9.45, oke. Ada lagi. Ada, coba file paling atas itu apa itu paling atas? Ini. Oh banyak ya, udah. Oh, oh fungsinya itu aja. Itu kan ada harga laundry, dolar WPDB, global. Global kan tahu kan? Global di PHP itu untuk akses variabel di luar function. Terus kemudian WPDB itu, dolar WPDB itu kelasnya WordPress untuk eksekusi database. Terus ada WPDB prefix. Nah tadi kan tak jelasin WPDB prefix itu prefixnya WordPress untuk security dan unique ID tabelnya. Kemudian di bawahnya ada SQL-nya. SQL-nya itu kan create table, table name, terus nama kolomnya itu, terus ada char set collect. Itu bisa pakai itu atau enggak sama aja. Itu bisa dipakai bisa enggak? Ya itu tinggal kopas aja kan ya. Ya. Kemudian oh, ada requirements. Buat apa itu? Ya, aku menemui apa pas tutorial create tabel WordPress juga kayak gini ada ininya. Tutorial. Coba tak cek punya aku yang di sini tadi. Oh iya, ini juga di sini ada requires upgrades.php ya, sama berarti. Ya benar. Terus ada db delta. Kamu ngopi di sini berarti ya. Di Iya. Kotek. Ya. Ya, sip. Ini diikuti saja db delta sampai sini. Yang diganti cukup di bagian SQL-nya ini aja nanti. Ya. ID sama, ID-nya sama. Temnya ini dihapuskan ini. Hapus. Harga laundry. Nanti di list dulu sih. Sebelumnya kamu bikin ininya dulu apa? Rancangan tabel yang mau dibikin tuh apa aja. Terus kolomnya tuh apa aja. Itu nanti tinggal di bikinkan kolomnya di sini. Ini kan udah bisa bikin tabel, tinggal ngisi kolom-kolomnya. Secara programmingnya sudah, tinggal secara logik di apa keperluan bisnisnya itu perlu didalami. Jadi apa tabel yang perlu dibuat itu tabel apa aja? Kan ada tabel harga laundry, terus tabel transaksi, ada tabel apa-apa lagi yang perlu ada itu dirancang dulu. Terus ada inisial data. Nah, inisial data yang tadi kan ini kodenya tok yang di bawahnya tadi kan. Ini insertnya. Coba lihat codinganmu lagi, codinganmu tadi. Codingan text editor. Mana? Halo? Ya, text editormu tadi mana? Arif. Macet, Mas. Laptopnya nge-lag. Oh, laptopnya nge-lag. Wah. Ya wes, apa? Berarti ini ya, yang bawah ini ya. Iya, ya, yang itu. Jadi jal install data, jal install. Terus ini dijalankan di cek. Oh, di register activation hook. Nah, ya benar. Iya. Sama ketika bikin role user itu berarti fungsinya. Sip. Berarti itu apa? Kolomnya itu di bawah ID, terus pekerjaan, terus di bawahnya lagi itu apa, Mas? Bentar, isinya. Time-nya itu diganti apa itu? Nah, itu PR buat kamu itu. Disesuaikan dengan rancangan bisnis yang mau dibuat. Nah, kamu kan perlu tahu listnya dulu, kayak yang di spreadsheet itu kan ada banyak tabel dan kolom-kolom. Nanti dibikin
tabel yang bisa sesuai untuk input data yang ada di spreadsheetnya. Ya, ya, ya. Atau nanti bisa kesini aja konsultasi lagi untuk masalah itu. Kita bikinkan skema database-nya, skema tabelnya. Daripada Itu kalau nanti bingung. masalah itu Apa? masalah yang tadi insert di filenya bisa Mas ini tuh. Contohnya yang di bawahnya, bawah itu. Ya ini nggak usah dulu, nggak usah, nggak perlu ini. Atau Oh, belum. perlu satu atau satu dulu nggak apa-apa lah. Untuk contoh apa? Ya, Contoh, ya. contoh aja nggak apa-apa. Jadi ini kan di yang isi, terus yang bawah ini untuk apa ini? Untuk DB version mana tadi? Upgrade function. Oh, ketika versinya tidak sama maka create tabel lagi. Ya. Oke. Untuk yang Arif seperti itu. Yang lain gimana progresnya? Masih ada 10 menit. Sudah ada 10 menit. Halo Mas, Ya, ada pertanyaan lagi? ada. Ya, apa? Ini kan soal audience site gimana Mas? Gawat toh? Hah? Aku nanya soal audience site. Ya. Ya lebih jelas Ya. nanti ini aja di chat. Agak suaranya agak-agak ini. Gimana? Oh ya sebentar. Baca bentar nih. Yang lain kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja, enak, lebih mudah. Lewat mikrofon agak ini, agak kurang jelas suaranya. The set itu berarti JavaScript. 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 Untuk tutorial JavaScript pembelajaran bisa langsung di W3 School, ini udah lengkap. Bisa dipelajari. Ini ada Jack juga, JSON. Nanti belajar di W3 School dulu. Nanti kalau udah lulus W3 School baru tanya lagi. Mana tanyanya? Langsung tak share aja kali ya screennya ya. Ya nggak apa-apa wes. Ya sebentar. JavaScript kita pelajari lagi. JavaScript itu pemrograman yang butuh logiknya banyak. Dia jalannya di front end. Mana? Udah di share? Loh, beda komputer. Nah, Ya, Nang. Gimana ini? di situ kan saya nambahin sedikit di para HTML. Saya nambahin inputan location sama gender ya Mas ya. Lagi ada button get add. Itu saya sertakan di bawahnya ya sedikit jQuery untuk get add sama ya seterusnya itu yang saya bahas di content script.
Nah, jadi permasalahannya ketika di copy dia apa ya, yang biasanya nampil di sebentar mas, di cek primary malah nggak nampil. Cek primary gimana maksudnya? Di sini nanti nggak nampil dia mas, nampilnya cuma tulisan input sama location. Untuk yang lain-lainnya dia nggak nampil. Nampil gimana? Ini nampil tapi nggak berfungsi mas. Tadi berfungsi, tapi pas aku klik dia ngilang semua gitu. Itu cek aja di ini konsolnya ada yang error nggak itu kan. JavaScript kan enak untuk ngecek errornya. Nah, Cek, tapi itu saya gimana caranya? cek itu kan nggak ada yang error. Paling atas di scroll. Ini udah semua ya? Udah semua ini. Oh, aman berarti. Ini masalah codingannya aja ya, ini nggak nyambung ini. Iya tak? Sip, bentar. Yang create, ketika create add itu di kok create add sih? Oh iya, ini kan ini ya apa? Ngerjain ini berarti terpisah sama yang dikerjain si Ibrahim ya? Iya. Wah, jangan gitu. Ngerjainnya nanti dipakai ini aja, Git aja. Pakai ini apa, Git contrib. Iya, pakai Git nanti tak ini apa? Tak invite lah. Untuk Oh ya udah. develop ini di Bitbucket, kita kan makanya Bitbucket. Ya. Jadi kalau yang satu udah ngerjain nggak usah dikerjain lagi. Menghemat resource. Di sedikit aja penjelasan ini aja 958 di sebentar lagi coba di bagian on click aja. Belajar sedikit masalah on click di ketika tombol create tadi diklik gimana itu? Coba jelasin. Ketika dia klik tadi ngilang, makanya langsung. Nah, yuk, codingannya mana codingannya? Ini ya. Cuma tadi kan ini codingan setelah apa ya? Setelah tadi komputerku mati sendiri. Karena kan aku akun ini hangout. Tapi pengen apa sudah nggak muncul. Jadi tadi aku otak-atik sendiri. Ya, setelah respon dia ketika diklik dia ngilang. Diklik ngilang. Nggak tahu, jadi kan yang penting gerak gitu, nggak diem di Ya, tempat. coba lihat ini, lihat coba Aku udah tadi jelasin. yang ini mas, nih ikutin yang ini, aku bingung aja gimana caranya. Nah kalau yang ini kan dia ngefilter atau berdasarkan nama, aku pengen berdasarkan country. Cuma aku ngambil berdasarkan country ini di sini kan nggak ada country di sini. Lihat kan bukan itu, location itu udah beda lagi. Coba location itu di inspect elemen, coba ID-nya field location itu apa? Di inspect. Kalau nggak salah, Cara nyarinya gitu. Tuh ID create add location, di copy. Create add location, klik 2 kali, copy. Terus dicari di text editor. di action ya? Ya? Udah Ya nggak? beda. Hah? Tadi sama, ada yang sama tadi. Mana? Cari di sini, Ctrl F. Di sini Iyalah. ada sih.
Cuma di HTML doang. Nah, makanya itu nggak jalan dong. Nih, kalau buat untuk dijalankan di sini gitu, buat baru location gitu. Jangan dulu itu, coba biarin aja. Coba lihat codingan yang di content script ya, apa nggak salah, content script.js apa ya? Ya, bentar. Di Fusion.js. Nah, function.js. Ya tak jelasin dikit. Di Function.js. bentar. Coba lihat atas. Nah, Nah, cari di sini, Ctrl F. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ya udah, di content script. Coba. Nggak ada. Ada deh. Lagi. Oh ini ya Mas ya. Nah, itu codingan untuk nyari location. Oh. Nah, Coba jelasin itu bisa nggak maksudnya, tahu nggak kamu? jelasin ya, jangan sekarang maksudnya. Atau Ibrahim? Nggak bisa. Jadi itu gini. Dah, stop dulu ya. Ini nih. Itu ada jQuery ID create add location on KeyUp. Jadi ketika apa? Kita ngetik sesuatu terus kita angkat, berarti eventnya itu KeyUp. Ketika Tanpa tombol mengetal. itu, kita tombol diangkat, itu on KeyUp. Ketika on KeyUp, maka jalankan function. Nah, itu ada berapa, ada kan ada this dimasukkan ke variable that. Terus kemudian ada delay. Coba ke bawah, delay itu apa sih? Delay itu fungsi untuk bawah, tutupnya mana? Tutupnya delay itu. Nah, itu delay 500 ya. Ya 500. Nah, ini ada delay 500, terus ke atas. Delay ini fungsinya dicari di function.js kalau nggak salah. Delay, fungsi delay itu. Function.js. Nah, cari di sini delay, function delay. Ya, ya. Mana? Ini. Kata kuncinya on spasi delay. Nggak ada. Nggak ada. Oh, di content strip kayaknya. Ada nggak? Kalau nggak ada, ini aja. Ctrl Shift F. Control Shift. F. Ada nggak? Ini pakai apanya? Ada toh? On delay, on spasi delay. Loh. Define di field nya. Loh. Tadi belum selesai itu. Gimana gambarnya? Ctrl Shift F lagi. Where-nya itu kan diisi dulu where-nya. Oh, apa? Itu loh. Ada tombol di ujung tuh loh. Ada titik-titik 3 itu loh. Di browse Ini. dulu ya. Add folder. Add folder. Nah, foldernya Odonset. JS-nya. Open, nggak usah. Semua. Udah open. Semua. Ini. Ya. Udah searchingnya di sini, udah. Onnya kecil aja. Udah. Kecil semua. Oh. Udah. Enter. Itu 0 apa? Kosong Mas. 0, enggak ada. Nggak ada. On delay. Coba searching lagi, Ctrl Shift F. Ini kayaknya kamu pakai ini ya. Untuk searchingnya restricted ya. Apa itu? Ctrl Shift F. Ada pengaturan. Ini kali yang ngaruh di Nah, sini ya. iya.
itu ini di nonaktifkan aja, nonaktifkan semua dah. Gitu. Yes, coba bisa nggak? Function delay, function delay on delay. Ada nggak? Kosong juga. Kosong. Kosong ya. Di mana itu fungsinya? Nggak tahu kosong. Coba balik lagi nih konten script lagi. Content script. On delay. Coba tak cari di tempat kan no. Mana ya? Oh, insets content script JS content script Ctrl F on delay kayaknya delay function. Kok aku nggak pakainya timeout, kenapa ya ini? On delay cari apa gitu. Nah ini kan nggak ada on delay. Ini fungsi apa Ada, nih? Mas. Something nek delay tok. Bootstrap buset. Delay gimana ini fungsi delay bootstrap. Wow, nggak tahu Ada, ini Mas. fungsi delay buat apa ini. Kok ada delay di sini ya, aneh sekali. Oke, jadi ini create add location. Cek, penasaran aku delay ini ki. Mas, Hah? delay itu kalau nggak salah kayak buat nunda munculnya, kayak nunda loading gitu dikit. Kan ada 500 ya. Waktu nunda itu 500 gitu mungkin. Iya, tapi nunda apa? Buat apanya? Nunda apa itu loh? Yang ditunda apa? Oh, Nah, iki kan- loh. kan- Kilo kalau nggak kilo. Var Itu kan delay. Oh, bukan function delay, langsung var delay. Nah, ini kelebihannya JavaScript yang agak membingungkan. Biasanya kan untuk sebuah function itu diinisialkan gini ya, function set all content. Nah, kalau JavaScript itu bisa langsung var delay sama dengan anonymous function. Ini sama kayak ini kayaknya. Wah, gini kan jadinya kurang apa namanya? Enggak sesuai apa? Keumumannya. Jadi agak bingung nyarinya. Jadi delay ini digunakan untuk delay ketika user on key up. Jadi ketika setiap apa ngeklik gitu kan diangkat, kan dia selalu jalanin function toh. Sedangkan kan kita pengennya user itu ngeklik 3 kata atau 4 huruf atau 5 huruf, habis itu kan delay, nunggu bentar gitu. Nah itu baru dijalankan functionnya. Jadi enggak setiap tombol diangkat jalanin function enggak. Nah itu yang kemas mas. Hah? Ini kan pakai set timeout kan. Wah, siapa itu? Ada set timeout, ada clear timeout ya kan. Delay itu. Jadi fungsi delay ini untuk delay ketika user ngeklik sebuah alamat di field tadi, di field location. Itu lumayan ini untuk dipelajari. Di delay jadi 500. Kemudian ini
Ini kenapa ini Z this dimasukkan kepada Z? Coba ada yang bisa jelasin nggak ini? Apa-apa? Ini loh, kenapa variabel this ini apa sih this nih? Coba ada yang jelasin nggak? Bisa nggak? Variabel this nih loh. Apa lagi? This. That this. Maksudnya kondisi itu kali ya? Kondisi saat ketika diklik. Apa? Gak tahu sih aku. Apa? Ibrahim tahu nggak? Tarut. Maksudnya ini this nih. Orang tahu juga. Jadi this itu variabel bawahan dari JavaScript untuk sebuah function. Di setiap function itu masih ada variabel this, bawaan this. This itu adalah variabel elemen untuk create location sendiri. Contohnya gini di sebuah browser ya. Kita inspect. Hanya kita ngakses body. Ada jQuery nggak nih? Oh, nggak ada jQuery. Dokumen query selector. Wah, kayak susah. Var A sama dengan, nah, langsung delay tadi aja sekalian. Nah, ini kan delay tadi. Terus di sini masih ada this. Tuh. console.log this. Di setiap function pasti ada this. Ya, delay. Nah, mana? Ini apa ya? This tuh. Iya, this tuh kan. Jadi di setiap function itu selalu ada this variabel. Isinya ya entah itu apa tuh, banyak tuh. Variabel ini variabel global. Aduh. Ya, jadi di situ kayak gini kan, jQuery on body ya, on body klik ini function, terus ada this di sini. This itu mengacu kepada body ini, apa nih, kelas nih, isinya kelas ini. Jadi langsung nggak perlu jQuery terus kelas ini parent remove, kita langsung bisa pakai this. This itu ya ini function yang diakses. Itu selagi di dalam jQuery body mas ya? Hah? Lagi masih ada di dalam jQuery body. Berarti kalau di luar jQuery body itu nggak bisa ya kalau untuk memanggil this. Ya begitulah. Nanti dicoba sendiri aja. Gimana? Penjelasan this-nya itu ya di sini function ini, this itu function ini. Jadi nggak perlu diinisiasikan lagi gini kan. Nih. Kan gini juga bisa. Kan bisa Kalau gini. Sama. Hah? Oh. Kalau penulisan this itu harus di dalam jQuery apa dalam function tanpa perlu jQuery mas? Yo, di dalam function, di dalam function. Jadi di setiap function itu ada this. Itu tadi masalah this. Terus kenapa ini this-nya dimasukkan ke dalam variable that? Itu karena di sini ada function lagi. Delay ini kembaliannya kan function. Jadi function itu juga punya this di sini. Variable this-nya di dalam delay ini beda value-nya sama this yang di atasnya sini. Maka dari itu berhubung kita mau pakai function this yang ada di functionnya ketika key up, maka ditaruh di variable that. Itu caranya.
Nah ini kan that-nya sini, jQuery that parent. Jadi aku nggak perlu apa ngodingnya gini juga bisa. Tapi kalau gini berarti dia makan resource lagi, apa dia harus nyari DOM apa ID ini. Nya lama jadinya ya. Lama, itu makan RAM. Jadi makanya pakai ini udah ada di sini, ya udah kita taruh di variable that. Karena kelemahannya jQuery itu dibanding apa? Dibanding dengan library yang lain tuh ya gitu, kalau cara makainya dia apa di gini ini diulang-ulang berkali-kali gitu, dia kan nyari terus, RAM-nya gede, makan RAM-nya gede. Makanya ada ini ditaruh di variable this that biar lebih cepat. Ini that parent. Terus ini setelah delay maka ini fungsinya nih ngapain aja tuh di sini ada dijelaskan. Ini. Terus ini nih ada key sama dengan jQuery that file. Ini kan ini ya inputan tipe tag kan. Jadi kita bisa ambil value-nya kan gini, jQuery that file. Ya. Oke. Nanti langsung dicari saja. Dah, cukup ya. Dari saya itu dulu. Nanti dilanjut di kelas malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.